Selamat siang, saya Feby Sugandi. Saya berasal dari SDN 028289. Saya CGP Angkatan 7 akan mengadakan aksi nyata, kemudian mengadakan wawancara kepada guru kami, yaitu Ibu Habibah, ya, mengajar di kelas 5. Ya, saya akan mengadakan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Ya, di sini kami ada tanya jawab sedikit mengenai untuk observasi besok, ya. Jadi hari ini kami melaksanakan pra-observasi. Ya, baik. Selamat siang Ibu Biba. Selamat siang, Miss. Ya, apa kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Amin. Sebelum kita mengadakan observasi, jadi ini saya akan mengadakan pra-observasi kepada Ibu untuk persiapan kita besok, ya. Jadi dalam pra-observasi ini saya melakukan supervisi pembelajaran ketika nanti Ibu mengajar di dalam kelas, ya. Jadi ini pertanyaan saya, kira-kira apa sih persiapan Ibu untuk melakukan observasi besok? Ya, terima kasih kepada Miss Feby yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa mengobservasi, dan saya senang bisa terpilih menjadi salah satu peserta yang guru yang bisa diobservasi, ya, Miss. Oke. Nah, jadi untuk persiapan besok, kebetulan besok masuk ke materi campuran, subjek campuran. Nah, besok saya akan mempersiapkan alat dan bahan untuk praktek. Besok mau dibuat praktek dari peserta didik. Oh gitu ya. Ya, selain itu Bu, kira-kira apa sih tujuan Ibu untuk melakukan praktek tersebut? Nah, tujuannya supaya siswa itu bisa membedakan zat campuran yang homogen dan heterogen. Oh begitu ya. Nah, kemudian di dalam kegiatan inti yang akan Ibu lakukan tersebut, kira-kira antara Ibu dengan siswa itu apa yang Ibu lakukan? Nah, pada kegiatan inti nanti yang saya lakukan itu kami melakukan praktek kan gitu, kami mencampurkan larutan yang tunggal sama larutan yang campuran itu kami satukan, nanti akan terjadi apakah dia terlarut sempurna atau tidak sempurna. Nah, di situ bisa dibedakan yang mana homogen, yang mana sempurna. Kemudian untuk alat dan bahan itu apa? Yang saya suruh bawa sendiri. Oh begitu ya, ya. Nah kemudian untuk melakukan observasi kita besok, kira-kira apa sih yang Ibu persiapkan dan Ibu lakukan? Oh, yang pertama tuh yang saya persiapkan pastinya RPP ya, Miss. Kalau guru itu harus ada RPP setiap membawa kelas gitu. Nah, kemudian karena kita praktek, saya menyediakan RKPD untuk tugas mereka nanti, untuk unjuk kerja nanti, petunjuk kerja mereka di situ ada. Kemudian beserta di situ ada asesmennya juga. Oh begitu. Observasinya di belakangnya juga ada. Iya. Kemudian Bu, ini mengenai RPP. Kira-kira RPP yang Ibu siapkan itu RPP yang seperti apa? Oh, RPP yang berdiferensiasi. Oh begitu ya. Berarti diferensiasi itu artinya Ibu memilah atau membedakan mana anak-anak yang suka sesuai kompetensi mereka ya. Iya, iya. Begitu. Ya, kemudian di dalam LKPD tersebut itu bersifat berkelompok atau pribadi? Berkelompok nih. Nanti kan karena berdiferensiasi itu kita bagi menjadi 4 kelompok. Jadi kita bisa terlihat mana siswa yang pintar, mana yang sedang saja, mana yang lemah. Oh begitu ya. Kemudian mereka setelah mengerjakan LKPD apa yang mereka lakukan? Setelah melakukan LKPD, mengisi LKPD, mereka nanti mempresentasikan ke depan. Nah, mereka
praktekkan lagi ke depan biar mereka terlatih bicaranya, mempresentasikan Iya. ke teman-temannya. Iya, bagus sekali ini kan. Jadi saya udah nggak sabar untuk menunggu observasi besok gitu kan. Iya, jadi saya yakin ibu itu dapat melakukan observasi ini dengan baik. Jadi ibu persiapkan besok kita masuk ke dalam kelas bersama anak-anak ya. Nanti saya akan mengadakan observasi kepada ibu ya. Untuk pertemuan ini saya mengucapkan terima kasih karena Ibu Habibah sudah meluangkan waktu dan bersedia untuk saya observasi. Ya, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu. Selamat pagi, Bu. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Akil, pimpin doanya Akil. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban. Sebelum kita mulai pelajaran, kita ice breaking dulu yuk. Berdiri semuanya. Nah, ketika ibu bilang tepuk satu, tepuk satu. Kalau tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Ya, jadi kalau ibu bilang tiga, tepuk tiga dua, berarti satu dua tiga, satu dua. Oke, jadi ini melatih konsentrasi kali. Ya. Oke, kita mulai tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima, tepuk tiga dua, tepuk satu, tepuk tiga, tepuk dua, tepuk empat, tepuk dua tiga. Ayo ada yang lebih ya. Ayo konsentrasinya. Beda ya. Silakan duduk. Bawa di bawah nak. Bagus ya. Ada yang nggak bawa? Ada? Ada. Oke. Nah, nanti ketika praktek dimulai, ibu mau kalian tertib ya. Jangan ada yang tumpah. Ada lapnya di bawah kan nak? Kalau bisa dilap. Ya, ada yang tumpah sedikit harus dilap. Ada tugas yang bagian gelapnya ya. Semua harus ikut tugas. Harus ada kerja. Setiap siswa harus ada kerjanya ya. Jangan duduk diam manis ya. Oke. Nah, kemarin kita udah belajar tentang jat tunggal ya. Nah, jat tunggal itu jat apa nak? Jat yang belum tercampur dengan apapun, masih murni dia. Jat tunggal seperti air, apalagi? Iya. Iya terus. Nah itulah dia. Nah kalau sekarang kita belajar zat campuran. Nah zat campuran itu ada yang homogen dan ada yang heterogen. Kan? Nah kalian tahu homogen heterogen? Tahu belum? Ya. Ada yang tahu, ada yang belum ya? Nah tahu itu karena kalian membaca ya kemarin ya? Nah ini jadi di sini kita belajar homogen sama heterogen. Dibuat nama kelompoknya ya nak. Kelompoknya bebas mau buat nama kelompok apa. Kelompok cantik, kelompok kita campurkan. Dia tidak larut dengan sempurna. Nah seperti apa? Kopi sama air ya. Dan coba dari kopi sama air. Sempurna nggak? Tidak, nah kan masih bisa dibedakan antara kopinya. Masih nampak nggak kopinya tadi? Masih nampak kan? Sedangkan kopi sama air masih bisa dibedakan. Itu kopi, itu air, kan? Beda dengan sama gula dan garam tadi. Air dengan gula. Ya, itulah yang dibedakan. Oke, ada yang mau ditanyakan nak? Tahu ada
larutan homogen dan heterogen selain yang bahan di sini. Ya, bukan bahan yang di sini. Jadi di rumah banyak kan bahan-bahan yang bisa dicampurkan kan? Nah, kalian buat nanti di rumah, kalian praktikkan di rumah, kecuali bahan yang ini ya. Bahan yang di rumah kalian cari bahan apa aja yang homogen dan heterogen. Bisa? Buat aja contohnya 5. Ya, buat contohnya 5. Contohnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca ini, ayo hasilnya ini. Jadi bisa tahu yang ini. Ayo semuanya kasih. Cepat, cepat. Bingung, tapi paling udah. Banyak lagi. 3 lagi. Udah selesai ya tugasnya, prakteknya kerjanya udah. Siapa yang udah siap tepuk tangan? Yang lain? Belum selesai? Oh, oke, ini yang udah selesai kita presentasi ya. Oke, bisa? Udah bersedia presentasi? Ini gimana? Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan kelompok kami. Mana air dan gula nak? Kasih tunjuk sama temannya. Ini air dan gula. Ini air dan gula. Ini air dan minyak. Kemudian apa ya? Tunjukin. Ini deterjen. Tahu? Oke. Ini air dan pasir. Ini heterogen. Kita campurkan, dia tidak larut dengan sempurna. Nah, seperti apa? Kopi sama air ya. Dan coba dari kopi sama air. Sempurna nggak? Tidak, nah kan masih bisa dibedakan antara kopinya. Masih nampak nggak kopinya tadi? Nah, masih nampak kan? Sedangkan kopi sama air masih bisa dibedakan. Itu kopi, itu air, gitu kan? Beda dengan sama gula dan garam tadi. Air dengan gula. Ya, itulah yang dibedakan. Oke, ada yang mau ditanyakan nak? Kalau ada pertanyaan, ya, ada paham anak semua ya, nah itu ya. Oke. Ibu kasih tugas untuk di rumah. Nah, di rumah nanti tugasnya kalian cari larutan homogen dan heterogen selain yang bahan di sini. Ya, bukan bahan yang di sini. Jadi di rumah banyak kan bahan-bahan yang bisa dicampurkan kan? Nah, kalian buat nanti di rumah, kalian praktikkan di rumah, kecuali bahan yang ini ya. Bahan yang di rumah kalian cari bahan apa aja yang homogen dan heterogen. Bisa? Buat aja contohnya 5. Ya, buat contohnya 5. Contohnya? Terima kasih. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Saya Febi Sugandi, CGP Angkatan 7 akan melakukan pasca observasi kepada teman sejawat saya. Selamat siang kepada Ibu Yumi sebagai pengajar praktik dan selamat siang juga untuk Ibu Habibah sebagai guru yang saya akan observasi. Nah, tujuan dalam melakukan proses coaching supervisi akademik ini adalah supaya Ibu Habibah bisa memperbaiki apa yang sudah dilakukan di dalam kelas setelah kita kemarin mengadakan observasi. Ya, jadi saya minta waktunya sedikit. Tentunya bersedia kan, Bu? Ya, terima kasih atas kesediaannya. Ya, Ibu Habibah, kan kemarin itu kan kita kan sudah melakukan observasi di dalam kelas. Ibu Habibah sudah mengajar dan saya dampingi, begitu antusiasnya Ibu mengajar, kemudian anak-anak juga aktif ya mereka dalam mengajar. Nah, sekarang ini ya dalam terkait proses coaching kita kali ini ya, kegiatan praktek mengajar yang sudah saya observasi kemarin itu kira-kira apa sih yang Ibu Habibah terima dari saya? Yang saya terima dari kemarin di observasi, saya merasa senang, pertamanya ini merasa senang, merasa perhatikan, dan saya senang yang saya tadi saya mengajar, bisa tahu gimana kelemahan dan kekuatan saya. Baik. Kemudian sudah melakukan mengajar di kelas ya. Pada saat mengajar itu yang jadi pengembangan itu apa sih tujuan Ibu itu mengajar di kelas kemarin? Tujuan saya itu Ya. jadi saya kemarin tujuan agar bisa mengidentifikasi homogen dengan begitu ya. Jadi kalau saya lihat kemarin anak itu sudah mencapai tujuan pembelajarannya. Karena tujuan pembelajarannya itu ini kan Bu, mengerjakan latihan mengenai kompetensi campuran mereka membawa alat peraga itu Ibu yang sediakan sendiri atau memang Ibu yang menyediakan atau murid yang menyediakan? murid yang menyediakan, mereka membawa dari rumah. Begitu ya. Ya, berarti bagus sekali. Berarti mereka sudah menerapkan kontekstual teaching learning ya Bu ya. Di situ Ibu juga bisa melihat benda-benda nyata yang dibawa oleh murid-murid kita ya. Kemudian apa sih keunggulan Ibu itu ketika Ibu mengajar? Kenapa Ibu mengambil tema atau mengambil kompetensi tentang homogen atau heterogen? Nah, saya mengambil tema itu karena yang pertama bisa dipraktekkan kan, dengan benda-benda yang nyata yang konkret. Oh ya. Jadi mereka tahu yang biasanya mereka temukan di rumah itu bisa dipraktekkan ke sekolah, terus bisa kita campur, bahkan yang pertama dan yang kedua ternyata terjadi seperti ini, terjadi seperti ini, jadi mereka jadi tahu gitu. Gitu ya. Ya, baik. Selama Ibu diobservasi sama saya, kira-kira ada nggak sih pembelajaran Ibu atau praktek Ibu itu yang terlewat? Ada nggak Bu kira-kira? Ada, saya merasa saya belum menerapkan diferensiasi. Akhirnya Ibu menyadari sendiri ya kan? Itu yang saya Nah, bingung. iya, baik. Jadi
sebaiknya untuk kedepannya ibu kan sudah tahu anak-anak itu kompetensinya seperti apa, kesukaan mereka itu apa, ibu bisa mengelompokkan. Memang kemarin itu saya melihat ibu memang sudah membuat mereka berkelompok ya bu ya, gitu kan. Tetapi di situ saya belum melihat dikelompokkan itu ke yang mana, golongan yang mana, gitu ya kan. Nah, jadi untuk kedepannya nanti eh, istilahnya murid itu nggak perlu tahu ya ibu memberikan bagaimana mengelompokkan itu, yang penting ibu sendiri tahu. Jadi ibu bisa memberikannya pembelajarannya atau tugas-tugasnya secara berbeda. Contoh kemarin itu saya lihat mereka ada yang maju ke depan untuk presentasi ya bu ya, itu sangat baik sekali. Karena apa? Karena mereka itu udah berani. Ada juga kan ada murid yang nggak berani untuk maju ke depan ya, itu ibu bisa beri tugas lain gitu kan. Di situ saya lihat ada 4 kelompok, ibu juga bisa menggolongkan 2, 3 atau 4 kelompok gitu kan, dengan membedakan apa sih kompetensi yang dimiliki mereka, seperti itu ya. Kan di situ saya lihat ada 4 kelompok, ibu juga bisa menggolongkan 2, 3 atau 4 kelompok gitu kan, dengan membedakan apa sih kompetensi yang dimiliki mereka, seperti itu ya. Kemudian gini, kan kita kemarin udah observasi, jadi apa sih tindak lanjut ibu ke depannya untuk memperbaiki diri? Karena saya sudah tahu kekurangan saya di mana dan saya sudah diberitahu bahwasannya harus melakukan yang pembelajaran berdiferensiasi, maka kedepannya tuh saya yang pakai metode pembelajaran berdiferensiasi. Begitu ya. Nah, setelah ibu eh, memberikan pembelajaran berdiferensiasi, ibu itu tidak apa punya keinginan sih ingin menyebarluaskan minimal ke teman sejawat. Mau dong, pastinya saya akan membuat video dan videonya itu nanti akan menjadi aksi nyata saya di Merdeka Mengajar ya di PMM di ya, PMM ya. gitu ya. Ya bagus sekali bu, karena di PMM itu kan bukan hanya kita teman sejawat aja yang melihat kan, bisa juga dilihat oleh semuanya yang ada, guru-guru yang ada di PMM tersebut ya. Iya, saya rasa itu sangat baik sekali strategi yang ibu lakukan ini. Semoga kedepannya itu menjadi lebih baik lagi ya, ibu sukses begitu kan.